Ah, lembutlah. Kalian berdua, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kalian melakukan perbuatan kotor seperti ini? Bagaimana mungkin kalian berdua melakukan ini di belakang Arthur? Chloe, apa yang kamu bicarakan? Kami hanya memberi makan bayinya. Kalau tidak percaya, tanya Martha. Oh, sudahlah, kamu. Semuanya ada di sini, di depan mataku. Kamu pikir aku bodoh? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Ayah, Victor dan Ibu sedang berselingkuh di dalam kamar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apa? Chloe, kamu orang tak punya hati. Beraninya kamu berucap pedas seperti itu, Victor. Dia hanya mendengarku mengeluh tentang sakit kepalaku. Dia hanya mencoba menunjukkan rasa hormat dan memberiku pijatan. Bagaimana bisa kamu memutarbalikannya menjadi sesuatu yang begitu kotor? Oh, sejak kamu menikah masuk ke keluarga Sterling, kamu selalu membenciku, ibu mertuamu. Bukan begitu? Apakah ini caramu untuk mencoba membuatku mati perlahan? Tuan Sterling, dulu Anda menyokong dana pendidikanku, Anda membimbingku. Aku takkan bisa membalas kebaikan itu. Aku hanya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Anda dan Martha. Aku tidak tahu mengapa Chloe memfitnahku seperti ini. Jika kamu punya masalah denganku, aku bisa berhenti datang. Tapi kamu tidak bisa memfitnah Martha seperti ini. Sayang, meskipun kamu bicara sembarangan, kamu harus tahu batas. Satu adalah ibuku sendiri. Yang lain seperti saudara bagiku. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Apa yang kamu coba lakukan di sini? Jika ini tersebar, kamu akan membuat mereka berdua dihanyutkan ke sungai. David, percayalah padaku. Aku benar-benar melihat Victor menindih ibu di tempat tidur. Diam mulutmu. Keluarga Sterling tidak akan mentolerir seorang menantu perempuan yang kejam, pembuat onar sepertimu. David, aku ingin kamu menceraikan wanita gila ini. Buat dia, berkemas barang-barangnya malam ini, dan keluar dari rumah kami. Aku sangat kecewa padamu. Victor, kamu si manis kecil. Ayah begitu baik padamu. Bagaimana bisa kamu menyalahgunakan kepercayaannya dan mengkhianatinya? Mengapa kamu melakukan ini? Lalu apa? Dia hanya membayar sekolahku. Itu tidak cukup bagiku. Yang aku inginkan adalah seluruh kekayaan keluarga Sterling, rumah, tanah, uang, semuanya. Mas, selama aku bersama Martha, semuanya akan menjadi milikku suatu hari nanti. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Siapapun yang menghalangiku, mati. Victor, Martha, jika aku mendapat kesempatan hidup lagi, aku bersumpah akan membuat kalian berdua membayar mahal untuk ini. Aku sebenarnya telah terlahir kembali. Terlahir kembali pada malam tahun baru. Masih ada waktu. Kali ini, aku akan sepenuhnya membongkar perselingkuhan mereka. Semuanya ada di sini, jelas sekali. Kamu pikir aku bodoh? Di kehidupan sebelumnya, kalian berdua benar-benar berani melakukan perselingkuhan kotor kalian, tepat di depan hidung seluruh keluarga. Tapi kali ini, aku akan menambahkan sesuatu yang istimewa untuk kalian. Kita main dengan aturan baru.
Hidangan spesial ini, penuh dengan minyak cabai ekstra pedas, seharusnya cukup untuk membuat kalian berdua menikmati waktu terbaik dalam hidup sengsara kalian di sana. Martha, Victor, semua camilan favorit kalian, sudah aku siapkan semuanya. Tunggu saja, senyum kalian tidak akan bertahan lama. Ibu, tiram yang ibu minta setiap minggu, sudah aku siapkan khusus untuk ibu, dibeli segar pagi ini, dan benar-benar segar. Taruh saja di sana. Victor jarang datang menemui Arthur dan aku setiap minggu. Si kecil ini, dia sangat suka makanan segar. Bagus untuknya. Terima kasih sudah repot-repot, Chloe. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ayo, makan. Makanlah sebanyak yang kalian mau. Masa-masa bahagia kalian, sebentar lagi akan berakhir. Ah, ini dia yang aku mau. Sudah habis. Aku merasa seluruh tubuhku seperti terbakar. Chloe, Makan malam perayaan masih lama lagi. Jadi, aku akan ke kamar dan berbaring sebentar. Beritahu semuanya. Untuk tidak menggangguku. Mengerti? ya, ibu. Kemarilah, sayang. Kemari, peluk aku. Victor, bisakah kamu menjaga bayinya sebentar? Aku akan bantu di dapur untuk makan malam perayaan. Siap. Ayo, ayo. Nikmati saja. Hadiah kecil yang telah aku siapkan untuk kalian berdua. Arthur, Oh, selamat datang, selamat datang. Masuk, silakan duduk, sapa dulu. Oh, iya. Kalian semua sudah dengar belum? Beberapa waktu lalu, tukang kayu itu, Jack, diam-diam menjalin hubungan dengan janda Miller. Istrinya menangkap basah mereka. Langsung dilaporkan ke tetua klan. Sungguh, bukankah mereka seharusnya dihanyutkan ke sungai karena itu? Ya ampun, betul sekali. Di keluarga besar seperti kita ini, kita paling menghargai hal seperti ini, muka dan harga diri. Anak muda zaman sekarang, mereka tidak tahu batas. Orang yang tidak mengikuti aturan akan mendapat ganjarannya. Tapi di sisi lain, beberapa anak muda pandai berterima kasih, tahu diri. Contohnya Victor. Dulu, aku melihat sesuatu pada pemuda itu. Rendah hati, pekerja keras. Di matanya, kau bisa melihat semangat dan keteguhan itu. Itu sebabnya aku mendukungnya secara finansial. Dan lihatlah dia sekarang. Dia sudah sukses besar, dan dia tidak melupakan asal-usulnya. Dia ke sini setiap 2 hari. Oh, membawa oleh-oleh, no, menemani Martha dan aku, mengobrol dengan kami. Anak kandung sendiri pun belum tentu lebih baik darinya. kakak Victor kita lebih disayang ayah daripada aku. Victor itu, dia anak yang baik, tidak diragukan lagi, sangat perhatian. Benar. Semua itu berkat Arthur, yang punya mata tajam untuk melihat bakat. Hahaha. Chloe, dulu, kau selalu memberi sindiran, mengatakan hal buruk tentang Victor, selalu waspada terhadapnya. Hari ini, dengan para tetua semuanya ada di sini, kau seharusnya sudah mendengar dengan jelas. Kurasa mulai sekarang, kau tidak seharusnya menyasarinya seperti itu. Jangan membuat orang merasa tidak dihargai, setuju kan? Ayah, dulu aku belum dewasa, sekarang aku mengerti. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah beberapa kali mencoba memperingatkanmu bahwa Victor menyusup ke keluarga Sterling dengan niat buruk. Tapi kau tidak mau percaya padaku. Di kehidupan ini, aku akan tunjukkan padamu persis pria seperti apa Victor sebenarnya. Ada apa buru-buru banget? Mereka semua masih di luar. Lihat siapa yang bicara. Kamu yang kasih aku semua makanan enak ini. Arthur, tidak lihat cucu tersayangmu di mana-mana?
Oh, iya. Aku lupa. Chloe, cepat. Bawa bayinya ke sini, biar semuanya bisa lihat cucu tersayangku. Ayo, ayo, ayo. Aku titip anak itu sama Victor. Aku akan cari dia sekarang. Ya, cepat, buruan. Sudah waktunya. Haruskah kita bawa itu sekarang? Oh, iya. Apa yang terjadi? Itu tadi apa? Teriakan ibu. Itu teriakan? Pertunjukannya akan segera dimulai. Martha, Victor, kali ini, aku akan buat kalian menunjukkan jati diri asli di depan semua orang. Martha, ada apa? Kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba datang? Kalau mereka tahu, kita hancur. Kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Ibu, kenapa bayinya menangis terus? Buka pintunya. Ah, bayinya baru saja pipis, aku lagi ganti popoknya, kalian makan saja dulu. Aku segera menyusul. Ya ampun, kamu yakin tidak apa-apa? Bayinya nangisnya keras sekali, kayaknya ada yang tidak beres. Martha, buka pintunya. Biarkan Chloe masuk untuk membantu. Bayinya nangis seperti itu, pasti ada masalah. Buka. Oh ibu, bayinya tidak demam, kan? Cepat buka pintu biar kita lihat. Oh, ibu. Aku ingat bayinya. Bukannya aku minta Victor yang menjaganya? Kenapa? Dia ada di kamarmu? Hah, Victor? Dia capek menggendongnya, jadi dia bawa ke sini, dia bawa ke kamarku. Aku sendirian di sini sekarang. Cepat, cepat. Cari tempat untuk bersembunyi. Di mana? Di bawah tempat tidur. Cepat, sekarang. Ibu, buka pintunya. Aku tidak bisa masuk. Ganti tempat. Cari tempat lain. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Kali ini, aku akan pastikan semua orang melihat sifat aslimu. Ibu, sebenarnya kenapa dengan bayinya? Tolong buka pintunya. Martha, Tolong buka pintunya. bayi yang sakit tidak bisa ditunda. Kita tidak bisa menundanya, atau demamnya bisa merusak otaknya. Ya, Martha, buka pintunya. Aku tidak bisa masuk. Ganti tempat. Cepat. Waduh, Diam, kamu. Hah? Tunggu. Apa aku baru saja mendengar suara Victor di dalam? Hah? Mengapa Victor ada di kamar ibu? Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Seorang pria dan wanita, berduaan, dan Victor. Dia sedang apa di kamar ibu? betul. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan berani-beraninya menjelekkan harga diri ibu. Sayang, aku cuma terus mendengar bayinya menangis di sana. Aku khawatir sekali. Selain itu, Victor memang selalu yang menjaga anak itu. Tiba-tiba dia ada di kamar ibu. Aku tidak bermaksud begitu. Pikiranku sedang tidak jernih. Jadi itu terucap begitu saja. Meski pikiranmu tidak jernih, kamu tidak bisa asal bicara. Ini sedang masa liburan. Kamu ini anak muda, menyebarkan rumor tentang ibu mertuamu. Apa kata orang kalau ini sampai tersebar? Betul. Tapi, baru tadi, cara bicara ibu, kedengarannya terpotong-potong dan gugup. Tidakkah kalian merasa itu aneh? Kalau kamu bilang begitu, Martha memang terdengar aneh. Dia agak ragu-ragu tadi. Kamu diam saja. Bahkan kalau ibu terbata-bata, itu bukan berarti Victor ada di sana. Sayang, Victor datang pagi-pagi sekali tadi, dan dia sudah hilang berjam-jam sekarang. Dia bisa di mana? Dia tidak. Cukup. Semua yang kamu katakan penuh dengan sindiran. Kamu menyiratkan Victor ada di rumah ini. Apa kamu melihatnya masuk dengan matamu sendiri? Kurasa kamu hari ini cuma asal bicara tanpa berpikir. Sengaja membuat masalah? Apa karena kamu baru aja lihat para tetua memuji Victor, dan aku marahin kamu beberapa kali, jadi sekarang kamu dendam? Kamu sengaja menjebaknya. Kamu sengaja mau mempermalukanku, ya? Enggak kok, ayah. Aku terus dengar bayinya nangis di dalam, ibu masih belum keluar, jadi aku khawatir. Lagi pula, kita udah berdiri di luar pintu lama banget, dan ibu masih belum keluar, terus alasannya apa dong? Masih aja nyinyir ya? Wanita pendendam. Kamu benar-benar nggak bisa diajak bicara.
Kamu harus mengacak-ngacak rumah selama masa liburan, ya? Aku harap banget kalian semua bisa tetap setenang ini waktu ketahuan mereka lagi berbuat serong. Martha, kamu lagi ngapain sih di dalam? Ibu, ada apa? Cepat buka pintunya biar kami masuk lihat. Jangan teriak-teriak. Aku ingat ada kunci cadangan untuk ruangan ini di aula. Aku ambil ya, buka pintunya. Terus tunggu apa lagi? Cepat ambil. Ngapain cuma berdiri di situ? Victor, di kehidupan sebelumnya, banyak banget yang belain kamu, dan di kehidupan ini juga sama. Kali ini, aku akan biarkan semuanya lihat sifat aslimu. Ayah, Kuncinya ketemu. Cepat, sembunyi, cepat. Jangan buru-buru, aku lagi nyari tempat. Cepetan. waktumu akhirnya habis. Sudah kubilang, sedang ganti popok bayinya. Dengan semua orang yang masuk begitu saja, bagaimana kalau bayinya ketakutan? Hei, cucu tersayang, jangan menangis. Kakek ada di sini. Tidak mungkin. Dia tadi ada di kamar ini. Ibu, apa ibu melihat Victor? Victor yang jaga bayinya selama ini. Dia pergi kemana? Mau bilang apa? Kau pikir aku menyembunyikannya? Pertama kau memfitnah Victor, bilang dia ada di kamarmu. Lihat sekarang, dia tidak ada di sini. Masih ada apa lagi yang mau dibicarakan? Itu tidak mungkin. Aku tahu betul tata letak kamar ini. Tidak mungkin Victor bisa menyelinap keluar. Dia pasti masih di sini. Ibu bilang anak itu ngompol. Aku tidak melihatnya. Di mana celana basahnya? Dan, tentang kamar ini, kenapa baunya aneh? Bau amis dan pedas? Seperti, ada yang tidak beres. Berhenti cari masalah. Kau hanya mencari-cari kesalahan. Tidak lihat anak itu ngompol, kamar ini memang agak bau. Itu hal yang wajar, jadi nanti kubuka jendela dan biarkan udara masuk. Kau hanya ingin memulai sesuatu. Ada apa denganmu, Nona muda? Kami semua sudah periksa kamarnya. Victor tidak ada di sini. Berhenti bersikap keras kepala. Tapi aku tadi ada di luar pintu, dan aku jelas mendengar. Apa sebenarnya yang kau dengar? Kau dengar Victor bersembunyi di kamarku? Dia itu pemuda yang jujur dan baik, dan kau selalu membicarakan keburukannya di belakang. Dan sekarang kau berani memfitnahku, tetuamu? Kalau ada masalah denganmu, katakan saja langsung di hadapanku, tidak perlu mempermalukanku di depan semuanya seperti ini. Ibu, baiklah. Chloe hanya khawatir dengan anak itu. Dia terbawa emosi saat itu, jangan dipikirkan. Terbawa emosi, katamu? Itu memberinya hak untuk memfitnahku? Kalau kabar ini tersebar, bagaimana dengan harga diriku? Dan Victor, dia akan jadi bahan gunjingan lagi. Bagaimana dia menghadapi orang? Cukup. Kali ini, Chloe jelas-jelas salah. Ini yang akan kita lakukan. Mari kita lewati tahun baru dulu. Setelah liburan, dia akan menerima hukuman keluarga. Tidak. Ayah, kita tidak bisa pakai hukuman keluarga. Lihat betapa kesalnya ayah, minta maaf pada ibu, sekarang. Dan lupakan saja. Apa? Sayang, kau juga tidak percaya padaku? Kenapa kau begitu keras kepala, Nona muda? Victor tidak ada di sini, masih apa yang kau perdebatkan? Ya ampun, aku harus cari Victor, cepat. Kalau tidak, namaku tidak akan pernah bersih. Aha, Jadi disinilah kau bersembunyi. Baju pria ini ngapain di sini? Warnanya persis seperti yang Victor pakai hari ini, sama persis. Itu aneh banget. Baju Victor kan nggak punya kaki sendiri, terus gimana bisa ada di lemari ibu? Wah, dia benar. Lihat potongan dan warnanya. Kelihatannya persis seperti yang dia pakai hari ini. Jangan-jangan cewek ini nemu sesuatu? Ada apa dengan Victor? Apa ini, Victor? Kemeja Victor. Kenapa ada di lemarimu? Jelaskan. itu punya David. Aku salah masukin waktu membereskan cucian tadi. Aku salah taruh baju David di sini. Model baju pria kan semuanya kelihatannya sama aja. Buat apa ribut-ribut? Oh, iya, kayaknya.
Itu mungkin punyaku. Aku kadang nyampur baju sama punya ayah. Nah, betul, cuma satu potong baju ini nggak membuktikan apa-apa. Kalau memang nggak ada yang disembunyikan, kenapa nggak dibuka aja lihat? Baik, kita buka. Masa iya Victor sendiri sampai bersembunyi di dalam sana? Jangan dilihat, Arthur. Aku sudah jadi bagian keluarga ini bertahun-tahun. Aku mungkin gak pernah berbuat hal yang hebat, tapi aku sudah kerja keras. Dan sekarang, di depan semua orang ini, kalau kamu buka pintu lemari itu, gimana aku mau menghadapi siapapun? Ayah, ibu benar. Kalau kita benar-benar buka lemari ini, bukannya itu cuma menyakiti hati ibu? Betul. Karena Martha sudah memberikan penjelasan, kita harus percaya bahwa dia nggak melakukan kesalahan apapun. Iya, tapi Chloe ini akan terus-terusan menuduh Martha dan Victor. Entah dia mau apa. Martha, selama bertahun-tahun ini, semua yang sudah kau lakukan untuk keluarga ini aku lihat semuanya. Bukan aku nggak percaya sama kamu, alasan membuka lemari ini hanya untuk membungkam anak nakal ini. Kalau begitu, kita nggak usah buka. Nah, nggak usah. Tidak. Aku nggak boleh sia-siakan kesempatan ini. Aku harus ungkap siapa Victor sebenarnya. Sudah. Hei, semuanya, ayo kita makan malam perayaan, sudah siap di luar. Ayo, kita pergi. Ada apa? Cuma ada satu potong baju? Victor di mana? Keluar. Dasar bodoh. Begitu lemari dibuka, kamu pasti ketahuan. Sembunyi, cepat. Chloe, lihat baik-baik apa isi di sini. Sejak kamu masuk ke kamar ini hari ini, kamu terus memberi isyarat, terang-terangan dan halus, kalau Victor bersembunyi di kamarku. Apa? Kamu terus bicara soal berbakti pada mertua, tapi beginikah caramu memperlakukan aku? Apa salahku, Martha, padamu? Kamu terus menyirami aku dengan kotoran dengan ember-ember. Hari ini, kamu bertekad membuktikan aku bersalah karena berzina, kan? Chloe tidak memikirkan perasaan orang. Di hari libur, dia harus buat keributan seperti ini. Betul. Lihat, tanpa bukti apapun, dia sudah menghasut tetua sampai seperti ini. Ada apa? Apa Victor benar-benar kabur duluan? Sudah kubilang ibu tidak bersalah. Kamu malah harus membawa masalah ini ke permukaan, sampai jadi memalukan, baru kamu mau berhenti. Arthur, lihat dia. Bagaimana bisa dia mempertanyakan kesucian Martha seperti ini? Kurasa dia sedang menguji batasku berkali-kali. Nanti, dia akan berlagak menguasai aku. Betul, masalah ini sudah selesai, tapi dia malah harus membuka pintu itu. Aku tidak terima ini. Dia harus memberiku penjelasan untuk apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, di keluarga Sterling ini, antara dia atau aku, salah satu dari kita harus pergi. Aku tidak bisa mentolerir wanita kejam seperti ini mengacau di keluarga Sterling kita. Baiklah kalau begitu. Bahkan jika tidak ada siapa-siapa di lemari, lalu kenapa kau tidak membuka pintu setelah kami mengetuk begitu lama? Dan satu hal lagi, kau bilang kau sendirian tidur di kamar. Lalu kenapa pintunya dikunci dari dalam? Dengar dirimu sendiri, sudah kubilang, aku sedang mengganti popok bayinya. Bagaimana aku sempat? Tanganku penuh. Bagaimana aku sempat membuka pintu? Lagi pula, ini kamarku, kamar pribadiku. Apa aku perlu izinmu untuk mengunci pintu kamarku sendiri? Kau cuma Chloe. Beraninya kau menanyai aku seperti sedang menginterogasi tahanan? Kau keterlaluan. David, lihatlah istri yang hebat yang kau nikahi ini. Tidak akan lama lagi sebelum keluarga Sterling di bawah kendalinya. Cukup. Ini keterlaluan. Benar. Minta maaf pada ibu, sekarang juga, akhiri saja urusan ini di sini. Jika kau terus begini, keluarga Sterling tidak akan punya tempat untuk membuat onar sepertimu. Kau tidak hanya harus minta maaf pada ibu, kau juga harus minta maaf pada Victor. Victor itu seperti saudara kandung bagiku. Jika dia tahu kau memfitnahnya di belakangnya, itu tamparan bagi ayah. Benar, Chloe. Sebaiknya kau minta maaf. Apa kau benar-benar ingin membuat masalah sampai Arthur dan Martha bercerai dan menghancurkan keluarga? Tidak, saat ini belum ada bukti. Apapun yang kukatakan, mereka tidak akan percaya. Aku perlu meredakan ketegangan dulu. Ibu, semua ini kesalahanku, aku mengakuinya. Lihat, aku lihat bayinya menangis terus, dan aku jadi kehilangan akal. Makanya aku ngomong hal-hal yang tidak seharusnya. Ibu sendiri juga seorang ibu pasti mengerti perasaanku, kan? Mengerti, bersimpati,
tapi malah menjelek-jelekan aku dan Victor. Kalau ini sampai tersebar, kau akan membuatku dihanyutkan ke sungai. Bagaimana dengan harga diri keluarga Sterling? Tapi aku sudah membuka lemari itu. Bukankah itu membersihkan namamu? Itu seharusnya menghentikan gosip. Benar kan, Ayah? Aku benar-benar minta maaf. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan membicarakan Victor dengan buruk lagi. Baiklah, baiklah. Sekarang Chloe sudah minta maaf, mari kita tunjukkan kemurahan hati. Ayo kita nikmati saja makan malam perayaan. Ayo. Baiklah kalau begitu. Tentang hari ini, aku akan melupakannya kali ini. Tapi kalau di masa depan kau masih mengucapkan hal-hal keterlaluan ini lagi, kau akan menyesal. Sayang, untuk makan malam perayaan, kita harus mengundang Victor. Aku salah menilainya dulu, dan aku merasa sangat bersalah. Begini saja, aku akan telepon Victor sekarang juga, dan mengundangnya ke sini. Ini kesempatan yang sempurna untuk meredakan ketegangan antara kita. Benar kan, sayang? Oke. Telepon saja dia dan minta dia datang untuk makan malam. Ini juga cara untuk berbaikan. Ah, jangan. Mungkin Victor ada urusan mendadak dan harus pergi. Nggak perlu meneleponnya khusus. Jangan ganggu dia dengan urusan pentingnya, iya kan? Nggak mungkin begitu, Ibu. Hari ini malam tahun baru. Hari yang penting untuk keluarga berkumpul. Masa Victor nggak di sini bersama kita? Tunggu dulu. Martha kelihatan gelisah banget. Artinya Victor pasti masih di ruangan ini. Betul, Ibu. Apalagi yang lebih penting daripada seluruh keluarga duduk bersama untuk makan malam keluarga di malam tahun baru? Lagi pula, Victor sendiri janji sama ayah dia akan merayakan malam tahun baru dengan kita. Masa dia nggak datang? Betul. Victor bahkan bilang dia akan minum-minum sedikit dengan Arthur malam ini. Kamu benar sekali. Di hari yang penting ini, keluarga harus tetap bersama. Jadi Victor di mana? Dia harus ada di sini. Silakan telepon dia. Ibu, aku mau telepon dan tanya dia aja, nggak ada masalah kok. Kenapa ibu nggak setuju banget sih? Aku nggak pernah bilang kita nggak boleh telepon. Aku cuma khawatir sama makanan di luar, takut jadi dingin. Gimana kalau kita duduk di meja dan tunggu dulu, baru telepon dia? Tunggu. Ibu, Victor aja belum datang. Kalau kita mulai makan tanpa dia, itu rasanya sangat nggak sopan. Cuma telepon, masa iya? Nggak akan lama kok. Jangan berani-berani. Hari ini, aku akan buka rahasia kotormu dengan Victor agar dilihat semua orang. Ini adalah balasanku karena kau membunuhku di kehidupan masa laluku. Tunggu, aku akan telepon Victor sekarang. Suaranya. Kenapa terdengar dari dalam kamar? Victor, masa iya dia benar-benar ada di sini? Aku nggak tahu. Biar aku dengarkan. Suara ini. Dari mana asalnya? Di sini? Bukan. Kalau di sini? Atau mungkin ada di sini? Apa-apaan ini? HP Victor. Ngapain di kasurmu? Aku ingat sekarang. Tadi, Victor membawa bayinya masuk. Dia pasti meninggalkannya di kasurku. Aku sedang istirahat dan tidak menyadarinya, dan pasti tersangkut di selimut. Ibu, kau membuatku kaget setengah mati. Sudah kubilang nggak mungkin HP Victor ada di kasurmu. Cuma HP? Victor sembunyi di mana sih? Baiklah, ini peti terkunci terakhir tempat seseorang bisa bersembunyi. Tapi sekali lagi, kalau aku memaksa untuk memeriksa peti ini, Arthur dan David pasti mengira aku jahat dan sinis dan mengincar Martha. Lupakan saja, aku bahkan tidak yakin dia benar-benar ada di dalam sana. Aku harus cari kesempatan lain. Nah, sudah selesai kalau begitu, mari kita semua makan. Oke. Ayo pergi. Arthur,
Aku agak berpakaian tipis. Kamu duluan duduk. Aku akan pakai baju dulu baru ikut. Baiklah. Kalau gitu cepat ya. Ya, tentu. Cepat, keluar sekarang. Sudah pergi mereka? Arthur, bukannya tadi kamu bilang akan tunjukkan cucu tersayangmu? Di mana bayinya? Iya ya. David, pergi ke kamar ibu dan bawa bayinya keluar untuk diperlihatkan ke hadirin sekalian. Ayo, cepat. Tunggu sampai tidak ada orang, baru menyelinap keluar. Dengar ya. Sudah, kamu ngapain sih? Dasar. Kalau bukan karena anak nakal Chloe itu bawa orang masuk dan ganggu kita. Kalian berdua lagi ngapain? Ibu? Kalian berdua. Sedang apa kalian? Aku. Ibu, Bukannya kamu bersumpah mati-matian kalau Victor tidak mungkin ada di kamarmu? Lalu ini apa? Apa? Victor? Ya ampun, dia benar-benar di kamar Martha. Ya ampun, ini sangat memalukan. Martha. Victor, kalian benar-benar melakukan ini? Bagaimana bisa kalian mengkhianatiku seperti ini? Tuan Sterling, aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Sungguh, Victor. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, kan? Aku yang membiayai pendidikanmu. Sejak kamu kecil, apapun yang didapat David, kamu juga dapat persis sama. Dan begini caramu membalas kebaikanku? Kamu lebih rendah dari binatang, anak haram. Kamu terus-terusan bicara tentang menghormati ayahku, lalu kamu melakukan ini? Victor, Martha, hari penghakimanmu telah tiba. Cerai. Aku mau bercerai. Ayo, kemasi barang-barangmu sekarang juga. Keluar dari rumahku. Tidak, Arthur. Aku tahu aku salah. Itu kesalahan bodoh, kelemahan sesaat. Kita sudah menikah puluhan tahun. David sudah dewasa sekarang. Kamu tidak bisa begitu saja mengusirku. Kalau kamu menceraikanku dan mengusirku, aku akan kelaparan di luar sana. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dengarkan aku. Aku, Arthur Sterling. Aku tidak pernah takut pada siapapun seumur hidupku. Satu-satunya yang kutakutkan adalah orang-orang yang membicarakan aku di belakang. Kamu telah membawa aib ini pada kami. Membiarkanmu pergi sudah merupakan keringanan bagimu. David, ambil tongkat keluarga. Hari ini, aku akan melakukan pembersihan keluarga untuk selamanya. Ayah, kamu tidak bisa pakai disiplin keluarga. Kalau kamu terus begini, kamu akan membunuhnya. David, tolong, bicaralah lagi dengan ayahmu untukku. Dia akan memukulku. Dia akan mengusirku. Bukankah ini mendorong ibumu ke liang kubur? Oh, Arthur, kumohon, pikirkan pernikahan kita selama 30 tahun ini. Dan maafkan aku, kasih aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Saat kamu tidur dengan orang tak tahu budi itu, bagaimana bisa kamu tidak memikirkan 30 tahun kita bersama? Apa kamu memikirkan aku dan anak itu? Ayah, bagaimanapun juga, dia ibuku. Dia istrimu. Aku tidak minta kamu memaafkannya, tapi aku mohon, jangan pakai disiplin keluarga. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat ibuku sendiri dipukuli. Bahkan jika dia melakukan hal yang mengerikan, aku tidak bisa membelakanginya. Dan kau, Victor, ayah sudah sangat baik padamu. Semua dukungan finansial yang dia berikan padamu selama ini, apa semuanya sia-sia? Tuan Sterling, selama ini aku selalu bersyukur padamu. Aku selalu memperlakukanmu seperti ayahku sendiri. Aku mohon, biarkan aku pergi kali ini. Kumohon, biarkan aku pergi. Omong kosong. Kau anggap aku seperti ayahmu sendiri, tapi kau bisa melakukan hal yang begitu keji, lebih rendah dari binatang. Kau tidak menyesal, kau hanya takut. Kau takut karena aku janji memberimu uang untuk buka toko di kota, dan sekarang aku tarik kembali, kau hanya takut kehilangan sapi perah. Tidak, Tuan Sterling,
Aku tidak. Bukan begitu. Keluar dari sini, sekarang. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, dukungan keuangan yang kuberikan padamu akan kukembalikan semua, 1 sen pun tak akan kutinggal. Keluar. Aku pergi sekarang. Arthur, beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Pikirkan saja bertahun-tahun aku melayanimu. Aku janji, mulai sekarang, aku tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Victor. Kau juga, keluar. Aku tidak bisa pergi. Setelah hal memalukan yang kau lakukan, mengkhianati ayah, kenapa dia tidak boleh mengusirmu? Karena aku mengandung bayimu. David, kau akan punya adik laki-laki? Apa katamu? Apa katamu? Ibu, kamu hamil? Kamu dan Victor sedang berselingkuh. Bahkan jika kamu benar-benar hamil, Maka itu masih bisa jadi anaknya. bagaimana bisa kamu bilang itu anak ayah? Itu adalah kebenaran mutlak. Arthur, kamu ingat ulang tahunmu? 2 bulan lalu di ulang tahunmu, kamu sangat senang sampai lari ke rumah sebelah dan minum-minum dengan Tuan Miller. Malam itu kamu mabuk, dan aku harus pergi ke tempat Tuan Miller untuk menjemputmu pulang. Lalu, kamu memelukku dan berhubungan intim denganku. Apa kamu sudah lupa semua itu? Dokter bilang, bayi di perutku sudah berusia 2 bulan. Kalau kamu hitung waktunya, itu persis cocok dengan malam itu, tapi Victor bahkan belum kembali dari kota, dan dia baru kembali bulan lalu. Jadi, aku tidak berbohong, dan bayi di perutku benar-benar anakmu. Ayah, kalau memang begitu keadaannya, maka kita tidak bisa mengusir ibu. Ini adalah keturunan keluarga Sterling, kan? Aku mengerti. Ayah, masalah ini, kamu harus selidiki sampai tuntas. Hari ini dia menyembunyikan Victor di kamarnya, menipu semua orang sepenuhnya. Kamu sama sekali tidak boleh membesarkan anak orang lain. Diam. Beraninya kau, Chloe. Ternyata selama ini kamu cuma pembuat onar. Kamu selalu buat masalah antara aku, Arthur, dan David. Kamu selalu coba memecah belah kami. Hati kamu kejam sekali. Nggak cuma mau menjatuhkanku, bayiku yang belum lahir pun kau incar. Aku tahu persis rencanamu. Kamu cuma mau mengusirku dari rumah ini, lalu mencuri harta keluarga Sterling. Itu bohong. Aku tidak seperti kamu. Aku tidak tahu malu kamu. Arthur, kalau kamu tidak percaya, bawa aku ke rumah sakit untuk tes. Aku berkata jujur, tesnya akan membuktikannya. Bayi di kandunganku ini benar-benar anakmu, sumpah. Kalau begitu, ayo kita periksa. Kalau aku tahu kamu masih bohong padaku, kamu akan menyesal. Victor, Martha, karma kalian sudah tiba. Ayah, aku sudah daftarkan ayah. Kita tinggal tunggu dipanggil dokternya. Lalu kita bisa masuk untuk pemeriksaan. Pemeriksaannya mungkin agak lama. Aku tiba-tiba perlu ke kamar kecil. Aku segera kembali. Halo, Victor. Aku di rumah sakit. Semuanya sudah siap di sana? Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Dokternya akan membuatnya terlihat seolah-olah kamu hamil 2 bulan. Tidak akan ada yang tahu kalau bayi yang kamu kandung sebenarnya adalah anakku. Sebenarnya baru 1 bulan. Bagus, bayi ini datang di waktu yang paling tidak tepat. Aku tadinya mau menggugurkannya diam-diam. Siapa sangka ia akan menjadi kartu bebas hukuman bagiku. Ingat satu hal, selama kamu mengandung bayi ini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Nanti, setelah bayi itu lahir, kita akan cari cara untuk membuat tua bangka itu menulis surat wasiat. Kita akan buat dia mewariskan harta keluarga ke anak kita. Begitu kita dapat uangnya, kita bisa bersama secara terbuka, untuk selamanya. Mengerti. Ya, aku harus pergi. Aku tutup teleponnya. Martha,
Kamu dipanggil untuk pemeriksaan. Hasilnya sudah keluar. Anda hamil, Nona Sterling. Berdasarkan kantung kehamilan dan perkembangan jantung janin, Anda hamil sekitar 2 bulan. Ayah, apa? Dia ternyata hamil. Ibu mengandung bayimu. Lihat ini. Ya, aku memang berbohong pada kalian sebelumnya. Itu salahku. Aku bersumpah, aku tidak akan berbohong lagi. Dan lagi. Bayi ini adalah milikmu dan milikku, Arthur. Aku tidak akan bercanda tentang hal seserius kelahiran anak. Ibu, kamu sudah hamil 2 bulan sekarang. Kenapa menunggu sampai sekarang untuk memberitahu kami? Dan kebetulan saja tepat saat kejadian itu terjadi. Bukankah itu terlalu kebetulan? Oh, ayolah. Oh, Chloe, apa yang ingin kamu katakan? Hasil tesnya ada di sini. Kamu masih tidak percaya padaku? Dan untuk wanita seusia aku, datang bulanku sering tidak teratur. Itu sering terjadi. Aku tidak menyadari ada yang tidak beres sampai baru-baru ini. Saat itulah aku mengetahuinya. Aku pikir, karena ini malam tahun baru, dan kita semua berkumpul di sini, bersenang-senang, aku akan membagikan kabar baik itu pada Arthur saat itu. Aku hanya belum sempat. Tampaknya bayi yang dikandung Martha memang anakku. 2 bulan yang lalu, Victor belum kembali dari kota. Ayah, ibu sedang hamil sekarang, ayah tidak bisa mengusirnya. Ini dosa. Arthur, aku tahu aku salah. Tapi bayinya tidak bersalah. Kalau ayah begitu terganggu, maka aku yang akan pergi. Aku akan pergi dan menggugurkannya. Hei, jangan, ayah. Mengingat usia ibu, menggugurkan kandungan sangat berbahaya. Lagi pula, ini adalah garis keturunan keluarga Sterling. Ayah, ibu hanya melakukan kesalahan sesaat, dia sudah merawat ayah selama puluhan tahun, setidaknya jasanya patut dihargai. Benar, kan? Beri dia kesempatan lagi. Oh, David, sudah, jangan bicara lagi. Ini salahku. Biarkan aku yang menanggung dosa ini dan pergi. Cukup. Cerdik sekali, pura-pura jadi korban. Martha, aktingmu sudah benar-benar mencapai puncaknya. Cukup. Berhenti bertengkar. Arthur, Martha, kamu boleh melahirkan bayinya, tapi setelah lahir, anaknya tinggal, dan kamu segera keluar dari rumah Sterling. baik. Asalkan bayinya punya tempat tinggal, aku sudah puas. Puas. Arthur, akhir-akhir ini kamu makannya sedikit, jadi aku menghangatkan sup ayam untukmu. Aku tambahkan beberapa bahan bergizi. Minumlah selagi masih hangat. Setiap kali kamu pergi ke kota dan pulang setelah mengurus keperluan, kamu selalu minta semangkuk sup ini. Kamu bilang, di luar sana tidak ada yang seenak masakan rumah. Kamu memang suka sup ayam buatanku. Kalau kamu masih tidak tahan melihatku, ya, supnya akan kutinggalkan di sini dulu. Makanlah selagi hangat. Jangan sampai kamu sakit karena marah. Aku pergi dulu. Ayo, minum, kesukaanmu. Ini enak sekali. Kalau suka, tambah lagi. Nanti kalau sudah habis, aku ambilkan lagi. Arthur, udara mulai dingin. Aku menjahitkan sepatu baru untukmu, diisi dengan bantalan kapas yang tebal. Ini akan membuat kakimu tetap hangat. Aku selalu menjahitkan sepatumu setiap tahun. Tahun ini juga sama. Tanganmu. Cuma luka kecil, nggak apa-apa. Yang penting kamu hangat, maka hatiku juga hangat.
Sayang, sepatu yang kamu buat nyaman sekali. Lihat, begitu dipakai, langsung terasa hangat di seluruh tubuh. Ah, nggak usah berlebihan. Jahitanku nggak terlalu rapi. Yang dari kota lebih bagus. Sepatu, penampilan nggak terlalu penting, yang penting nyaman. Hal-hal seperti ini, kamu benar-benar nggak perlu repot-repot, kita bisa beli sepatu saja. Tapi aku membuatnya untukmu. Aku sama sekali nggak keberatan, yang penting kamu nyaman. Hanya itu yang penting bagiku. Aku harus pergi dulu, istirahatlah. Ibu, kamu lagi ngapain di sini? Aku ke sini. Buat kasih ini. Aku sampai jauh-jauh pergi ke tempat suci buat ambilkan jimat pelindung buat kamu. Ini sudah diberkati. Ini benar-benar manjur. Kamu dari kecil memang selalu lemah. Dulu yang selalu rawat kamu di rumah itu aku. Nanti kalau aku sudah pergi, kamu pegang ini. Biarkan ini yang lindungi kamu menggantikan aku. Ibu dan ayah sudah sepakat kamu nggak usah pergi. Jangan bicara begitu lagi. Lambat laun, aku tetap harus pergi. Setelah bayinya lahir, aku nggak takut jadi miskin. Yang tidak bisa kutinggalkan adalah kamu. Aku nggak akan cuma diam lihat mereka usir kamu dari rumah ini. Aku mau bicara sama ayah sekarang. Aku akan memohon padanya, supaya kamu boleh tinggal. Nakah? Kamu adalah bagian terakhir dari rencanaku. Ayah, kalau ayah nggak setuju, aku nggak akan bangun. Ibu sudah kerja keras buat keluarga ini seumur hidupnya. Kalau ayah usir dia sekarang, nanti kalau adik laki-lakiku lahir, dia nggak punya ibu. Keluarga kita nggak bisa tanpa ibu. Bangun. Asal ibumu tidak pernah mengkhianati keluarga ini lagi, dia boleh tinggal. Anak baik. Sepertinya Martha lagi main taktik mencari simpati belakangan ini dan berhasil. Aku punya firasat dia masih sembunyikan sesuatu dariku. Tapi apa ya? Halo? Gimana kabarnya, sayang? Si tua bangka itu udah berubah pikiran? Jangan khawatir, aku cuma mainin taktik mencari simpati dikit, dan dia ngizinin aku tinggal. Bagus. Oh ya? Akhir-akhir ini, kamu harus hati-hati sama Chloe itu. Dia bukan orang yang mudah ditindas. Santai aja. Aku udah nemuin cara buat nanganin dia. Ibu, lagi ngomong sama siapa? Bukan urusanmu. Kamu mau nanya-nanya aku? Aku cuma nanya, kenapa sikapnya kayak gitu? Atau jangan-jangan orang yang lagi ditelepon? Itu orang yang kamu sembunyiin? Jangan ngomong sembarangan. Walaupun kamu pernah nangkep aku sebelumnya, terus kenapa? Aku kan tetap tetuamu, bukan? Aku lagi nelpon, kamu nggak berhak nanya-nanya aku? Sebenarnya, soal kejadian yang dulu, apa kamu yang ngatur aku sama Victor? Kamu sengaja bawa semua orang itu buat nangkep kami basah-basahan? Ibu, memangnya penting? Ibu mengkhianati ayah, ibu mengkhianati David. Itu fakta, jelas dan sederhana. Kamu pikir dengan akal-akalan murahan seperti ini kamu bisa mengusirku? Dengerin baik-baik. Arthur dan aku udah nikah lebih dari 30 tahun. David dan aku punya ikatan ibu anak lebih dari 20 tahun. Kamu pikir mereka bakal hapus semua masa laluku cuma karena hal kecil kayak gini? Lagi pula, sekarang aku lagi mengandung keturunan Sterling. Chloe, kamu ngapain? Ibu sedang hamil. Ibu hamil. Beraninya kau mendorongnya? Aku tidak mendorongnya. Tidak. Tidak apa-apa. Mungkin Chloe juga sedang marah. Karena apa yang terjadi sebelumnya, dia masih menyimpan dendam padaku. Jadi dia ingin balas dendam padaku untuk kalian. David, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sendiri yang menarik tanganku dan sengaja menjatuhkan diri. Aku sama sekali tidak pernah mendorongnya. Masih juga berbohong? Aku melihatnya dengan jelas. Kau mengulurkan tangan dan mendorong ibuku. Usianya sudah segini dan sedang hamil. Bagaimana bisa kau begitu teganya? Aku tidak. Sudahlah, David. Jangan biarkan orang berdosa sepertiku mempengaruhi hubungan kalian sebagai suami istri. Ibu? Ibu, bagaimana bisa ibu disebut orang berdosa?
Siapa yang bilang begitu? Kau yang mengatakannya. Kau bilang ibuku orang berdosa? Tidak, aku tidak pernah mengatakannya. Dia sengaja menipumu? Cukup. Aku sangat kecewa padamu. Dengarkan ini, mulai hari ini, jika ada sesuatu terjadi pada ibuku lagi, kau yang akan bertanggung jawab. Ayo, ibu. Martha, tak kusangka kau bisa serendah ini memanfaatkan kepercayaan anakmu padamu untuk memecah belah kami. Tapi semakin kau lakukan ini, semakin membuktikan kau menyembunyikan sesuatu. Aku akan cari buktinya dan ungkap siapa dirimu sebenarnya. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Kamu nggak tahu, Chloe, dia mengawasiku setiap hari, seperti aku ini pencuri. Begitu bayi kita lahir, rencana kita sudah setengah jalan. Tapi bayi kita masih sebulan lagi dari tanggal perkiraan lahir. Tapi saat bayinya benar-benar lahir, bagaimana kalau mereka curiga? Ini yang akan kita lakukan. Aku akan cari bidan untuk induksi persalinan buatmu. Cuma lebih cepat sebulan, seharusnya nggak bikin curiga. Induksi persalinan pakai bidan? Bagaimana kalau ada yang salah? Jangan khawatir, sayang. Aku pasti cari orang yang bisa dipercaya, untuk masa depan kita. Tahan sebentar lagi. Oke, terserah kamu. Baiklah, aku harus pergi. Aku harus kembali. Atau mereka akan curiga. Aku antar kamu keluar. Jadi bayi di perut Martha itu sebenarnya anak Victor. Mereka bahkan berencana memanfaatkan kehamilan itu untuk menggelapkan harta keluarga Sterling. Sungguh keterlaluan. Tunggu saja. Aku akan membongkar kalian. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Ayah, David. Kemarin aku lagi belanja, terus tetangga kita Nyonya Miller cerita ke aku tentang rumah sakit besar yang kita datengin dulu itu. Nah, ada kepala departemen itu, Dr. Miller. Dia dilaporkan karena penggelapan dan penipuan. Dan dia udah ditangkap. Dr. Miller? Yang ngecek ibu waktu itu? Iya, itu dia. Katanya dia sengaja membesar-besarkan diagnosis. Hal sederhana kayak pilek aja bisa disebut penyakit terminal. Dan kalau ada yang bayar dia bakal palsuin laporan medis mereka. Begitu kata semuanya. Beneran? Terus gimana dengan pemeriksaan yang dia lakuin buat ibu waktu itu? Jangan-jangan salah? Maksudmu apa? Aku cuma periksa kehamilan biasa. Bisa salah apa? Kita nggak bisa yakin, Bu. Bukan berarti aku khawatir sama hal lain. Aku cuma takut dia nggak ngecek dengan benar dan cuma kasih kita laporan palsu biar kita diam, jadi kita nggak tahu bayinya berkembang dengan baik apa enggak atau semua indikatornya normal. Kita nggak bakal tahu mana yang beneran. Apa? Tidak mungkin. Ini bukan kehamilan pertamaku. Pasti baik-baik saja. Ibu, bukan berarti aku berlebihan. Hanya saja ini menyangkut nyawamu dan bayinya. Di usiamu, ibu, hamil, kalau nanti ada masalah, bisa membahayakan nyawa. Ibu, Chloe ada benarnya. Ini kehamilan berisiko tinggi. Bayinya perlu pemeriksaan menyeluruh. Bagaimana kalau dokter gadungan itu salah mendiagnosis dan melewatkan sesuatu yang serius? Kita akan benar-benar kebingungan. Kamu tahu, kurasa anak-anak ini benar. Kalau tidak, kita harus periksa. Agar kita semua bisa tenang, kurasa kamu seharusnya hamil 3 bulan sekarang. Jadi, besok, aku akan telepon teman lamaku. Istrinya bekerja di rumah sakit daerah. Lalu aku akan cari orang dalam untuk memeriksamu dengan benar. Dengan begitu, kita hindari masalah nanti, kan? Aku, Ada apa? Tidak apa-apa. Baiklah.
Victor dalam masalah. Ingat dokter yang memeriksaku, Dr. Miller ditangkap. Sekarang Chloe mendesak Arthur dan David untuk memeriksaku di rumah sakit lain. Apa? Dr. Miller ditangkap? Dia sudah melakukannya selama 3-4 tahun ini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba ketahuan? Tunggu dulu. Kamu bilang gadis kecil itu yang ada di balik ini? Mungkinkah wanita jalang itu yang melakukannya? Kalau memang dia, pasti sudah diberitahu ke orang tua itu, tapi aku tidak takut. Bahkan jika dia tahu, aku sudah terlalu sering memainkan taktik mencari simpati akhir-akhir ini, dua bapak anak itu akan berpikir dia hanya menyasariku. Bagaimanapun juga, kamu sama sekali tidak boleh pergi untuk pemeriksaan ini. Kalau mereka tahu usia bayi lebih muda sebulan, kita tamat. Aku juga tidak mau pergi. Tapi kalau aku menolak lagi, mereka semua akan mencurigaiku. Baiklah, cari cara untuk keluar malam ini. Kita harus bertemu dan membuat rencana. Oke. Martha, oh Martha. Sudah kuduga. Kau pasti akan menghubungi Victor. Kali ini, aku akan memastikan Arthur dan David akhirnya melihat sendiri bagaimana kalian berdua telah menipu mereka. Ayah, David, mulai sekarang, pekerjaan rumah apapun, serahkan saja padaku, karena ibu sedang hamil, dan di luar sana gelap gulita, sangat tidak aman baginya untuk keluar. Martha, apa dia? Apa dia pergi keluar? Bukankah dia sedang beristirahat di kamarnya? Ibu bilang padaku, ayah, bahwa ayah memintanya mengambil sesuatu dari rumah Tuan Miller. Ada yang tidak beres. Dia tidak terpikat oleh orang aneh, kan? Cepat, ayo kita periksa. Kita harus bagaimana? Kalau ketahuan, kita celaka. Hei, Ayah, David, dengar, itu suara ibu. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah saat kamu periksa besok. Berpura-puralah sakit perut yang sangat parah. Ganggu pemeriksaannya. Kalau semua gagal, pura-pura pingsan saja. Tunda sampai. Aku bisa menyuap dokter baru untuk membantu kita. Ini. itu suara Victor. Binatang itu masih berhubungan dengan ibu? Aku akan menghajarnya. Jangan. Dengar dulu apa yang mereka bicarakan. apa itu benar-benar berhasil? Bagaimana kalau mereka tahu? Kita punya pilihan lain. Kamu sudah hamil 2 bulan. Kalau kamu benar-benar periksa lanjutan, seluruh rencana kita akan terbongkar. Ini rencananya. Lahirkan bayinya. Lakukan semua yang kamu bisa agar tua bangka itu mengubah surat wasiatnya menjadikan anak kita sebagai ahli waris. Cari kesempatan untuk membunuh tua bangka itu. Lalu kita tidak perlu bersembunyi lagi. Apa? Bayi dalam perut ibu. Itu anak Victor? Berani sekali mereka. Berani sekali mereka. Ayah, ibu masih berhubungan dengan Victor. Dia memanfaatkan bayinya untuk berkomplot melawanmu untuk mengambil hartamu. Martha, Victor, kalian berdua menjijikan. Ayah. Arthur, apa yang kau lakukan di sini? Arthur, aku mengandung bayimu. Bagaimana bisa kau pukul aku sekeras itu? Anakku, aku hampir sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku hampir saja membesarkan anak untukmu dan orang tak tahu budi ini, anak haram. Arthur, kau salah paham semuanya. Tidak. Martha, kita sudah menikah selama 30 tahun. Aku terus mengingat bagaimana kau selalu mendampingiku di masa-masa sulit. Aku terus memberimu kesempatan kedua. Aku menahan kesalahanmu. Aku bahkan mencoba memaafkanmu karena mengkhianatiku. Kupikir punya anak akan membuatmu sadar. Tapi kau malah semakin menjadi. Tidak hanya kau menyelingkuhiku, tapi kau juga bersekongkol dengan orang luar dan mengincar harta keluargaku. Jadi ketika aku mati,
aku masih harus membesarkan anak harammu. Dan kau. Aku, Arthur Sterling, sudah memperlakukanmu dengan baik, bukan? Aku yang membiayai pendidikanmu, aku yang membuka jalan untukmu. Bahkan ketika aku tahu kau bermain-main dengannya, aku tidak memojokkanmu, aku memberimu jalan keluar. Dan kau tidak tahu terima kasih, kalian berdua. Apakah kalian benar-benar mengira Arthur Sterling adalah orang yang mudah ditindas? Tidak, bukan begitu, Tuan Sterling. Ibu, bagaimana bisa kau melakukan ini pada kami? Aku menghormatimu, aku mencintaimu, dan kau menggunakan kepercayaan kami untuk melawan kami. Kau telah membuat rumah ini jungkir balik. Kau telah menginjak-injak ketulusan kami. Bagaimana aku harus menunjukkan wajahku lagi? Arthur, aku tahu aku salah. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah, aku tahu. Aku bersumpah tak akan mengulanginya lagi. Aku akan putuskan hubungan dengannya untuk selamanya. Sudah terlambat untuk itu, kesempatanmu sudah habis, biar ku jelaskan, Martha. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian keluarga Sterling. Besok pagi, hal pertama yang kulakukan, aku akan buang semua barangmu. Keluarlah, dan pergi tanpa membawa apa-apa. Dan kau, aku akan menggugatmu, sekarang juga. Tidak hanya harus kau kembalikan dukungan keuangan yang telah kuberikan padamu selama ini, tapi aku juga akan pastikan semua orang di kota ini tahu betapa pengkhianat dan orang tak tahu budi dirimu. Jika kau bahkan berpikir untuk mengelak, aku akan memenjarakanmu. Kau akan membusuk di sel itu sepanjang sisa hidupmu yang menyedihkan. Tidak, Tuan Sterling. David. Chloe, katakan sesuatu, tolong aku. Martha, Victor, inilah hutang kalian berdua padaku, hutang kalian pada keluarga Sterling, kalian sendiri yang mengundang semua ini. Chloe. David. Hai, sayang. Aduh, aku baru pulang minum-minum. Biar aku bersih-bersih dulu. Aku akan cari kamu sebentar lagi. Muah. Victor. Aku sedang mengandung bayimu saat ini. Bagaimana bisa kamu masih saja keluar berpesta tiap hari, main dengan cewek-cewek lain? Biar aku jelaskan sesuatu padamu. Kamu bukan lagi wanita kaya dari keluarga Sterling. Sekarang kamu cuma perempuan tua jelek yang membawa beban ikut-ikutan. Aku pasti sudah gila kalau tetap sama kamu daripada cewek-cewek muda cantik. Kasih aku ponselnya. Hubungan kita sudah seperti ini, tidak bisakah kamu tenang saja? Kalau bukan karena kamu, aku pasti tinggal di kediaman Sterling sekarang, menikmati semua kekayaan itu. Tapi lihat di mana kita sekarang, tidak punya uang, terjebak di tempat kumuh ini bersamamu. Kamu beruntung aku belum meninggalkanmu. Dan kamu berani mengeluh tentang aku? Dulu bersama keluarga Sterling, aku punya semua yang kuinginkan. Lihat jadi apa aku sekarang. Dan siapa yang salah? Untuk apa semua ini? Kamu berani merendahkanku. Apa kamu masih manusia? Lepaskan aku. Jangan dekat-dekat aku. Bayiku. Bayiku. Jangan coba-coba apa-apa. Perutku sakit. Bayinya. Hei, jauh-jauh dariku, sialan. Kalau anak itu hilang, malah lebih baik. Nanti kamu tidak akan selamanya menempel padaku. Hei, aku di sini. Victor. Dasar binatang. Victor, waktunya bayar utangmu. Kau sudah telat bayar sebulan, sialan. Apa aku kelihatan seperti sedang mengelola lembaga amal? Ayolah, kawan, tolong. Kasih aku beberapa hari lagi, tolong. Aku bersumpah akan membayarmu. Aku akan cari cara, aku janji. Oh, kau akan cari cara? Dengan cara apa? Seluruh desa memperlakukanmu seperti musuh bersama. Tak ada yang mau mempekerjakanmu. Teman-temanmu yang disebut-sebut itu menghindarimu. Jadi, bagaimana tepatnya kau akan bayar? Kau punya waktu 3 hari. Kalau uangnya tidak ada di sini, aku akan ambil salah satu lenganmu. Sialan mereka semua. Ini semua salah keluarga Sterling. Mereka menghancurkan segalanya untukku. Lihat aku sekarang. Lebih buruk dari anjing liar.
Kau, wanita. Kau terus-terusan menghalangiku. Pasti dia, orang yang terus membawa Arthur ke sini untuk mengacaukan rencanaku. Kalau memang begitu, jangan salahkan aku, kalau jadi kejam. Lama tidak berjumpa, Chloe. Berhentilah melawan. Kau ikut aku sekarang. Arthur, David, ada hal buruk yang terjadi. Ada yang melihat Chloe-mu. Dia diseret pergi. Apa katamu? Chloe? Mundur. Victor, lepaskan dia. Dasar binatang. Apa yang kau lakukan? Dengarkan. Bawakan aku 600 juta rupiah tunai. Ambil sekarang. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Mana yang lebih penting? Uangnya, istrimu, atau nyawa Chloe? Victor, aku menganggapmu saudara kandung. Jangan keterlaluan. Salahkan wanita ini. Kalau bukan karena dia, rencanaku pasti sudah berhasil. Simpan alasanmu. Kita setuju atau tidak soal 600 juta itu? Kau meminta yang mustahil. Kau sudah bersama keluarga Sterling selama ini, kau seharusnya tahu, $40.000, hampir seluruh harta keluarga Sterling. Itulah yang kuinginkan, seluruh hartamu. Kau membuatku hidup seperti anjing, membuatku dihina dan jatuh miskin. Kalau aku tidak dapat uang itu, bagaimana aku menjalani sisa hidupku? Sudah, cukup omong kosongmu. Setuju atau tidak? Ini, ambil saja. Buku tabungan ini ada 500 juta rupiah. Itu semua uang yang bisa dikumpulkan keluarga Sterling. Tidak perlu password. David, Kamu ini wanita, pikir bisa lari? Apa yang kamu lakukan? Setidaknya punya sedikit harga diri. Lepaskan dia. Victor, kamu sudah mendapat uangnya. Sekarang lepaskan dia. Lepaskan dia? Kamu pikir aku akan melepaskannya dengan mudah? Jika bukan karena wanita ini ikut campur urusan saya, aku tidak akan menjadi musuh bersama nomor 1. Dia menghancurkan hidupku. Aku akan membuatnya membayar. Chloe, Pikir bisa kabur? Ibu. 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 Martha? Ibu, kau baik-baik saja? Martha? Kenapa kau bisa sebodoh ini? Apa yang kau pikirkan, sampai lari ke sini? Cepat, tangkap dia. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma mau menakut-nakutinya saja. Aku tidak bermaksud jahat. Ibu. Kenapa kau mau menangkis pisau itu untukku? Chloe. Aku minta maaf, aku sangat bodoh. Aku telah berbuat hal-hal buruk pada keluarga Sterling. Aku telah berbuat hal-hal buruk padamu. Arthur. Aku salah. Aku seharusnya tidak berkomplot dengan Victor. Anakku sudah tiada. Ibu, jangan bicara. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Ibu, ayo kita bawa ibu ke rumah sakit. Kita bicarakan semuanya setelah ibu sembuh. Martha, Jika nyawaku yang tua ini bisa menyelamatkan Chloe, itu sepadan. Martha. Ibu, Martha.